POB semua bisa di sana dan juga bisa transport. Mungkin itu yang lebih banyak bisa dikata dia malahan datang ke sini untuk download iBankingnya. Nah, dia malahan minta tolong aktifasi mobile banking saya. Selamat ulang tahun kepada Dejuin dan harapan semoga Dejuin bisa selalu berkembang dan berkarya selalu. Nah, ibana di Dian. Baik, Ibu Bapak hadirin Gerakan Koperasi Indonesia. Tadi itu merupakan video testimoni dari salah satu klien kita dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya. Semoga juga video tadi bisa membangun semangat kita untuk terus bergerak. Untuk acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan acara, lalu nanti sharing session oleh Bapak Dewo Widnyana, pengenalan sistem koperasi modern, dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan penutupan acara. Baik, hadirin sekalian, mungkin saya sebelum menyerahkan acara sharing session ini, karena saya yakin pasti sudah semangat sekali nih untuk ikut webinar SE4 rekan-rekan Gerakan Koperasi Indonesia ini untuk terkait penilaian kesehatan. Sebelumnya saya mau menyapa Aji Dewa dulu, sampun di sini nggih. Pagi Ji. Ya, sudah, selamat pagi. Pagi, terima kasih Aji sudah selalu berkenan untuk membantu join dan membantu Gerakan Koperasi di Indonesia, atas sumbangsihnya selalu untuk membagikan ilmu-ilmunya selaku fasilitator Kementerian Koperasi dan UKM. Mungkin untuk acara selanjutnya bisa dilanjutkan sharing sessionnya Ji. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk share screen. Baik, apakah sudah bisa terlihat di layar? Ampun Ji. Oke. Dari rekan-rekan koperasi sampun G berarti ya sudah terlihat ya. Apakah suara saya masih bisa didengar dengan baik? G, suara dan layar sudah aman terdengar. Dan Baik, silakan. terima kasih nih atas waktunya dan bisa sharing session dengan gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Jadi saya sapa dulu nih yang paling timur ini, Koperasi Sumber Berkat Abadi. Ya ada Pak Silverster ya yang ada di Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Dewo. Iya, selamat pagi, sehat selalu Pak Ya, Silverster. amin Pak. Ya, Amin Pak Dewo. kemudian sahabat koperasi di Bali ya. Di Bali ada yang di Klungkung, ada yang Karangasem, kemudian Denpasar, Badung, Tabanan, dan
Jembrana, ya, yang paling ujung barat ini dari Pulau Bali. Kemudian mungkin ada yang di luar Bali juga, ada Jawa Timur juga. Baik, sahabat koperasi semua, sahabat join, sebelum saya sampaikan materi sharing session ini, saya mengaturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, dan Rahayu. Sahabat koperasi di seluruh Indonesia, apa kabar? Tentunya baik semua ya, sehat ya. Jadi sebelum saya membuka materi terkait dengan Surat Edaran Menteri Nomor 4 tahun 2023, saya awali dulu dengan berpantun ya Bapak Ibu, teman-teman koperasi. Kicaunya merdu si burung pipit, hinggap di ranting tidak terlihat. Sahabat koperasi ayo bangkit, sambut pagi dengan semangat ya. Jadi saya sekarang akan menyampaikan sharing session mengenai SE4 ini. Tentunya sahabat koperasi mungkin sudah pernah membaca surat edaran Menteri Nomor 4 yaitu tentang kewajiban penilaian mandiri bagi koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah melalui sistem pengawasan koperasi. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewo Gede Widnyana Putra. Saya aktif, profesi saya sebagai Master Trainer dari BNSP, asesor, kemudian konsultan, fasilitator Kementerian Koperasi dan UKM, tenaga ahli pemeringkat koperasi, analis sistem koperasi, kemudian Business and Technical Advisor dari Join ya. Jadi tentunya teman-teman koperasi sudah paham dan kenal, tadi sudah diperkenalkan Join kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang testimoni dari KSP Mitra Karya, terima kasih ya, sudah 3 tahun bergabung dengan Join. Harapannya ke depan, semoga koperasi yang bermitra dengan Join bisa lebih eksis ya, dan meningkatkan tata kelola koperasinya dengan baik, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, yaitu P2SK, dan turunannya Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, kemudian Nomor 7 ya, tentang self declare ya, pernyataan mandiri, dan SE4 yaitu tentang penilaian mandiri. Nah, jadi saya mengawali permasalahan-permasalahan yang terjadi di koperasi ya, teman-teman koperasi. Kenapa Permen 8 itu dihadirkan di tahun 2023 oleh pemerintah, di mana pemerintah hadir dalam hal ini untuk rakyatnya. Jadi insan koperasi itulah rakyat Indonesia, jadi yang berbentuk badan hukum dan badan usaha, sehingga pemerintah hadir untuk meningkatkan kualitas pengelolaan untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Jadi masalah yang pertama, jadi pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola koperasi unit usaha simpan pinjam oleh koperasi masih cukup rendah ya. Kenapa dikatakan rendah? Masih banyak teman-teman yang belum paham dan belum mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku terkait tentang perkoperasian. Nah, di mana undang-undang saat ini yang terkait yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK, pengembangan untuk sektor keuangan, kemudian ada peraturan menteri, peraturan pemerintah. Nah, itu yang teman-teman dalam rangka meningkatkan kepatuhannya, karena teman-teman adalah badan hukum dan badan usaha. Jadi kepatuhannya diharapkan
lebih ditingkatkan lagi untuk memahami dan mengikuti aturan-aturan yang terkait tata kelola yang masih buruk ya. Ini salah satu fakta dari di Indonesia ini, tidak sedikit koperasi yang mengalami kerugian akibat tata kelolanya yang buruk. Nah, itu yang terjadi, mungkin teman-teman sudah tahu ada koperasi yang gagal bayar. Nah, itu akibat tata kelolanya yang buruk. Ya, seperti yang sudah di media massa, mungkin teman-teman sudah membaca koperasi yang gagal bayar yang ada yang triliun sampai merugikan masyarakat. Nah, kemudian sisi permodalan, nah ini kita masih mengabaikan ini, jadi sangat lemahlah kita di permodalan, sehingga sangat kita ketergantungan terhadap lembaga keuangan dan non-bank, ya seperti LPDB, PIP, nah itu salah satunya karena kita tidak menyadari pentingnya permodalan bagi koperasi ya. Jadi permodalan yang sehat itu dia idealnya di atas 30%. Jadi rasio modal sendiri terhadap total aset. Nah, gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini adalah pemanfaatan informasi dan teknologi di sini masih ya teman-teman ada yang masih belum menggunakan sistem. Ya, kalau yang sudah teman-teman yang ada di grup ini mungkin sudah semua memanfaatkan digitalisasi sebagai mendukung sebagai alat kerja daripada koperasi teman-teman untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja di koperasi secara sehat. Nah, itu permasalahan yang terjadi sehingga terbitlah Permen 8. Nah, itu. Nah, apakah teman-teman sudah kemarin semua mengisi Self Declare, yaitu terkait tentang SE7 tahun 2023. Jadi teman-teman di sini ada yang banyak teman-teman ya. Pada poin 11, Self Declare itu kan ada pertanyaan. Apakah Anda sudah melakukan registrasi Go AML kepada PPATK? Jadi Go Anti Money Laundering kepada PPATK. Nah, itu melalui GoAML, ppatk.go.id. Nah, ketika teman-teman menjawab itu belum, di sistem daripada ODS Mandiri akan muncul notifikasi untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi pernyataan ini sedikit memaksakan bahwa teman-teman harus menjawab sudah, walaupun teman-teman belum meregistrasi. Nah, setelah Self Declare ini, teman-teman harus melakukan untuk registrasi GoAML. Ya. Nah, berikut juga ada yang B, poin B itu, masih ingat mungkin teman-teman koperasi ya, apakah Anda sudah melakukan self-assessment pada sistem pengawasan koperasi? Ketika teman-teman menjawab belum, berarti akan muncul notifikasi pada self-assessment untuk perbaikan. Ketika teman-teman memperbaiki harus mengulang, mengupload ya. Jadi 2 kali kerja jadinya teman-teman. Sebaiknya teman-teman bagi yang belum, poin 11 ini harus menjawab sudah. Ketika teman-teman sudah menjawab sudah, setelah Self Declare SE7 ini teman-teman yang pertama harus registrasi GoAML. Ya, mungkin kalau teman-teman yang tidak kurang paham tentang registrasi GoAML, mungkin nanti teman-teman join akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan registrasi. Kemudian self-assessment juga, teman-teman nanti saya akan sampaikan bagaimana cara tutorial untuk teman-teman melakukan penilaian mandiri di sistem yang dibuat oleh Biro KTI Kementerian Koperasi. Nah, itu sedikit sebagai pendahuluan saya, teman-teman. Nah, self-assessment di sini, teman-teman, itu merujuk kepada
Juknis nomor 15 tahun 2021 tentang pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi KKPKK, Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Nah, maksud dan tujuan daripada Juknis 15 tahun 2021 di sini itu adalah untuk mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data-data dan atau keterangan yang lain, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan di koperasi, meningkatkan kesadaran bagi para pengelola koperasi. Nah, jadi tentunya pasti teman-teman akan bertanya, apa sih bedanya pemeriksaan kesehatan koperasi dengan penilaian kesehatan? Nah, yang pertama tentunya adalah regulasi, teman-teman. Penkes itu rujukannya adalah peraturan Deputi nomor 6. Ya, kemudian kalau SAFE assessment di sini rujukannya adalah petunjuk teknis nomor 15 tahun 2021 tentang KKPKK. Nah, itu yang mendasari tentunya di sini lebih komprehensif di Juknis 15 tahun 2021, yaitu terkait Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Nah, Biro Kementerian Teknologi dan Informasi, disingkat dengan Biro KTI, sudah menyiapkan sistem. Ya, jadi melalui pengawasan koperasi.kemenkop.ukm.go.id. Nah, itu teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi? Di sini dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Ada yang KSP dan juga ada KSP syariah. Kemudian ada yang non KSP dan atau yang sektorial. Nah, jadi kertas kerjanya nanti akan dipilah, teman-teman ya. Jadi tergantung juga KUK 1 dan 2, 3 dan 4 ini mengacu kepada peraturan Menteri nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, yaitu di sini ada yang KSP, ada KSP KUK 1 dan 2, ada KSP KUK 3 dan 4, kemudian ada KSP PS, KUK 1 dan 2, KSP PS, KUK 3 dan 4. Nah, jadi indikator nantinya yang membedakan KUK ini adalah indikator jumlah anggota, kemudian modal sendiri, dan total aset. Ya. Nanti secara otomatis ketika nanti teman-teman menginput, ditanyakan dalam sistem itu berapa modal sendirinya, teman ketik di sana, kemudian berapa total aset, dan berapa jumlah anggota. Secara otomatis nanti sistem akan mengarahkan teman-teman masuk kepada KUK sesuai dengan kondisi koperasi teman-teman. Nah, bagi yang tadi ada pertanyaan juga sebelum dimulai, apakah yang unit simpan pinjam itu acuannya apa? Neraca konsolidasi atau unit gitu kan. Nah, di sini bagi teman-teman bisa saja nanti teman-teman kalau di unit simpan pinjam, jadi acuannya adalah laporan unit simpan pinjam. Tetapi kalau nanti teman-teman yang sektor real, teman-teman langsung saja memilih yang non KSP. Ya, ada KUK 1, 2, ada KUK 3 dan 4. Nah, jadi sistemnya akan secara otomatis akan mengarahkan teman-teman gitu. Nah, ini sanksi administratif nanti teman-teman ya. Jadi koperasi dengan hasil pemeriksaan tingkat kesehatan ini kan masih 4 ya. Jadi predikatnya sehat, cukup sehat, kemudian dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Nah, ketika nanti teman-teman tingkat kesehatan di sini sehat dan cukup sehat, akan diberikan sertifikat kesehatan. Bagi teman-teman yang dalam pengawasan khusus atau dalam pengawasan, ini teman-teman akan diberikan sanksi ya oleh kementerian, dan itu pun dipublikasikan di Dinas Kabupaten Kota. Nah, tentunya teman-teman bertanya di sini, apakah teman-teman langsung nanti melaksanakan penilaian mandiri pada sistem kementerian?
Nah, nanti saya akan jawab itu teman-teman ya. Pasti kan takut ini Pak, takut ini. Duh, saya sehat apa enggak? Saya cukup sehat apa enggak? Jangan-jangan saya dalam pengawasan. Jangan-jangan saya dalam pengawasan khusus. Nah, jadi teman-teman tidak pede. Nah, sebelum teman-teman nanti menginput pada sistem yang diberikan sediakan oleh Biro KTI, teman-teman harus membuat secara manual dulu, menilai dulu secara manual. Baru ketika sudah keluar predikatnya dengan keyakinan teman-teman koperasi, baru menginput di sistem yang telah disediakan. Nah, ini teman-teman ya, objek pengawasan terkait dengan KUK. KUK 1, 2, 3, dan 4. Di sini yang membedakan adalah jumlah anggota, modal sendiri, dan total aset. Ini ya, ketika nanti teman-teman menginput misalnya jumlah anggota berapa? 100. Kemudian modal sendiri berapa? 150 juta. Kemudian asetnya berapa? 3 miliar gitu misalnya. Nah, sistem akan otomatis mengarahkan koperasi teman-teman masuk ke KUK 2 gitu teman-teman. Atau KUK 1 dan 2. KUK 1 dan 2 itu sama, nanti KUK 3 dan 4 baru beda nanti. Nah, inilah aspek pemeriksaan teman-teman. Kalau di Penkes itu kan ada 7 aspek kemarin ya, Perdep 6 itu. Nah, sekarang di aspek pemeriksaan KKP-KK di sini, Juknis 15 tahun 2021, yang ada hanya 4 aspek teman-teman. Namun lebih komprehensif daripada yang Perdep 6. Di sini lebih kualitatifnya ada, kuantitatifnya juga lebih detail di sini, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari tata kelola. Ya. Tata kelola di sini yaitu kualitatif, ini penilaiannya, teman-teman ya. Ada prinsip koperasi, kelembagaan, manajemen koperasi. Nah, prinsip koperasi di sini ada 7 ya, teman-teman ya. 7. Jadi masing-masing daripada prinsip koperasi, contoh misalnya, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Apakah teman-teman nanti terpenuhi? Apakah Anda sudah melaksanakan prinsip-prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka? Nah, itu pertanyaannya nantinya. Kalau teman-teman jawab sudah, dukungannya apa? Dukungannya harus teman-teman mengupload ya, mengupload nantinya peraturan yang terkait tentang keanggotaan. Tuh. Begitu juga kelembagaan, begitu juga manajemen koperasi. Ini yang tata kelola ini khusus kualitatif. Kemudian yang B itu ada profil risiko, risiko inherent, nah, kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, di sini ada yang kuantitatif dan ada juga kualitatif, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kinerja koperasi ada 3, evaluasi kinerja keuangan, ini semua kuantitatif. Jadi dengan rasio-rasio, manajemen keuangan, kesinambungan keuangan. Nah, rasionya yang dipergunakan untuk evaluasi kinerja keuangan yaitu rentabilitas, ada return on asset, ada return on equity, ada kemandirian operasional. Kemudian efisiensi, ada biaya operasi terhadap pendapatan operasi, ini rasio BOPO, ya tentunya yang ideal, yang sehat itu 80-90%. Kemudian biaya usaha terhadap SHU kotor. Yang manajemen keuangan di sini ada kualitas aset, ya. Pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang bermasalah, nah ini NPL ini teman-teman ya, terhadap pinjaman yang diberikan. Cadangan risiko terhadap pinjaman yang bermasalah. Yang mana termasuk cadangan risiko? Yaitu penyisian pinjaman tak tertagih ya, terhadap total pinjaman bermasalah. Kemudian likuiditas, teman-teman, ada rasio kas, ya, kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek.
pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, ini LDR, ratio LDR, loan deposit to ratio. Kemudian likuiditas, aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek. Nah, kemudian kesinambungan keuangan ada pertumbuhan. Nah, ini perbandingannya, makanya teman-teman dalam membuat laporan keuangan itu harus komparatif, ya, perbandingan antara tahun sekarang dengan tahun lalu. Sehingga untuk kesinambungan keuangan ini lebih mudah teman-teman untuk melakukan input data, ya, karena ini adalah tujuannya untuk membandingkan atau mencari rasio pertumbuhannya, apakah dia tumbuh mengalami pertumbuhan atau tidak. Nah, ini nanti yang realisasi terhadap, nah, dibagi dengan yang tahun lalu. Sehingga mendapatkan kalau dia di atas 100 berarti dia mengalami pertumbuhan. Ada pertumbuhan aset, dana yang diterima, kemudian ekuitas, kemudian SAU. Nah, kemudian aspek jati diri koperasi. Pendapatan utama ini terhadap total pendapatan. Berarti pendapatan utama adalah pendapatan kalau kita KSP USB kan pendapatan bunga kepada anggota. Kemudian SHU bersih, ya SHU setelah pajak, ya earning after tax terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian partisipasi simpanan anggota. Nah, ini nanti mengukur khusus untuk partisipasi keanggotaannya saja, gitu. Sejauh mana anggota itu melakukan partisipasinya terhadap koperasi. Kemudian yang berikutnya adalah permodalan, teman-teman, ya. Permodalan. Kemudian juga ada di sini ada 2 rasio yang akan digunakan di sini, teman-teman, ya. Nah, itu rasio kecukupan pengelolaan permodalan. Rasio modal ini nanti ada 2, ya. Rasio modal yaitu modal sendiri terhadap total aset, kemudian ada untuk mencari CAR, current capital adequacy ratio, yaitu modal sendiri tertimbang terhadap aktiva tertimbang modal risiko, jadi ATMR. Nah, itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nah, dalam rangka nanti teman-teman set assessment, penilaian mandiri, yang perlu teman-teman persiapkan lebih awal, yang pertama adalah nanti nama lengkap ketua pengurus, misalnya yang akan mendaftarkan diri, kemudian nomor induk kependudukannya, email yang masih aktif, ya, itu di data diri, kemudian koperasi terkait, di sini nomor induk koperasinya, dokumen pendirian koperasi. Jadi bisa dengan SK Badan Hukum, pengesahan Badan Hukum, bisa juga nanti dengan sertifikat NIK untuk diupload ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman dipersiapkan adalah KTP. Ya, KTP elektronik itu di dalam bentuk JPEG ya, jangan PDF, JPEG ya. Kemudian foto selfie, jadi teman-teman dipoto juga lagi memegang KTP, nah, itu ya dalam bentuk JPEG. Nah, kemudian laporan keuangan ya, dan yang keempat laporan keuangan dan dokumen, yaitu ada neraca nanti yang komparatif teman-teman ya, perbandingan antara tahun sekarang dengan tahun lalu. Kemudian laporan perhitungan hasil usaha juga perbandingan antara tahun sekarang dan tahun lalu. Kemudian laporan kolektibilitas, ya laporan kolektibilitas yang lancar berapa dan nilai agunannya berapa, kemudian yang kurang lancar berapa, nilai agunannya berapa, yang diragukan dan yang macet. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang akan diupload itu adalah peraturan khusus ya tentang SOM. SOM-nya ada SOM kelembagaan, SOM usaha, SOM keuangan, SOM aset utang dan modal. Jadi ada 4 nanti teman-teman mempersiapkan diri karena teman-teman sudah membuat surat pernyataan
close loop, jadi teman-teman harus taat dan kepatuhannya terhadap Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023. Nah, ini ya terkait dengan Surat Edaran Menteri Nomor 4 tahun 2023. Yang pertama, mekanismenya teman-teman koperasi yang pertama mendaftarkan diri ya, mendaftarkan diri. Kemudian setelah mendaftarkan diri, nanti akan di-approve oleh super admin dari Biro KTI. Kemudian setelah di-approve, kemudian koperasi dapat melaksanakan login dengan self assessment. Nah, di sini loginnya adalah dengan di HTTPS, linknya adalah pengawasankoperasi.kemenkop.ukm.go.id. Nah, kemudian yang perlu teman-teman di sini ketahui, jadi dalam rangka teman-teman penilaian mandiri, pemeriksaan kesehatannya, yaitu dengan KKP-KK, terlebih dahulu teman-teman harus melakukan pengecekan dulu supaya tahu, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah teman-teman predikat koperasinya sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus misalnya. Nah, di sini teman-teman nanti akan dibantu oleh teman-teman join yang sudah ada sistem di web ya, sehatkoperasiku.com ya. Jadi di sana nanti teman-teman bisa yang sudah menjadi mitranya join, nanti teman-teman tinggal menghubungi teman-teman kita yang di join, gimana sih caranya nanti registrasi Sehat Koperasiku gitu. Nah, itu adalah untuk alat bantu teman-teman sebelum teman-teman menginput di sistem pengawasan koperasi.kemenkop.ukm.go.id. Ketika hasil pengecekan, hasil penilaian mandiri teman-teman oke, ya minimal cukup sehat, berarti teman-teman dapat melanjutkan ya. Kalau iya, lanjutkan dengan melakukan user login ya dari pengawasan koperasi.kemenkop.ukm.go.id. Kemudian melanjutkan untuk menginput, masuk nanti datanya ke database-nya Kementerian Koperasi ya. Setelah itu akan keluar skor secara otomatis atau predikat koperasi teman-teman apakah sehat atau cukup sehat. Kalau sehat cukup sehat akan diberikan SK nanti ya, surat keterangan. Apabila teman-teman nanti predikatnya adalah dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus, nanti ada sanksi administratif yang akan kedua-duanya akan dipublikasikan. Kalau yang sehat cukup sehat juga mendapatkan SK, surat keterangan, dipublikasikan juga. Kemudian yang dalam pengawasan ada sanksi administratif yang akan dipublikasikan. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau misalnya belum yakin dengan kondisi predikat koperasinya, coba cek ya teman-teman. Dicek, lakukan pengecekan, rasio menyebabkan teman-teman masuk dalam predikat yang dalam pengawasan ya, atau dalam pengawasan khusus, cek dulu. Setelah ketemu, setelah teman-teman mengevaluasi, baru nanti melakukan perbaikan. Ya, diperbaiki dulu, baru melakukan user login nantinya. Nah, itu skemanya ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini adalah contoh neraca komparatifnya. Ya, teman-teman kalau di join sudah menggunakan standar akuntansi SAK yang entitas privat, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini contoh ilustrasi neracanya. Jadi ada perbandingan antara tahun sekarang dan tahun lalu. Akun-akunnya juga sudah memenuhi standar kalau teman-teman gabung ke join untuk core bankingnya. Nah, untuk laporan perhitungan hasil usaha juga komparatif teman-teman. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Untuk akun-akunnya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi di koperasi teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi laporan kolektibilitas
ya, ada yang lancar, kurang lancar, diragukan, macet, ya, jumlah rekeningnya berapa, outstandingnya berapa, nilai agunannya berapa. Nah, laporan-laporan inilah nanti akan memudahkan teman-teman ketika melakukan set assessment, baik itu secara internal maupun di sistem daripada Kementerian Koperasi. Nah, ini adalah standar operasional manajemen, ya, nanti dalam bentuk peraturan khusus, teman-teman, ya. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 pada bab 4, pasal 21 dan 22. Karena teman-teman adalah sudah menyatakan diri, close loop, harus mematuhi Peraturan Menteri Nomor 8 ini. Jadi ada 4 peraturan khusus dalam bentuk SOM yang akan dibuat, yaitu SOM kelembagaan, SOM usaha, SOM keuangan, dan SOM aset utang dan modal. Nah, SOM kelembagaan di sini teman-teman itu nanti yang terkait dengan kelembagaan, yaitu keanggotaan, ya. Syarat-syarat menjadi anggota di sana ada, kemudian rapat anggota, SOM-nya rapat anggota, kemudian SOM struktur organisasi, visi dan misi. Nah, itu masuk ke dalam SOM kelembagaan. Nah, kemudian SOM usaha, di sini produk-produk daripada simpanan dan pinjaman di koperasi teman-teman, ya. Misalnya simpanan harian, simpanan berencana, simpanan bulanan, kemudian ada juga pinjaman, produk-produknya apa saja, semua tertuang dalam SOM usaha. Kemudian bagaimana caranya mengantisipasi pinjaman yang bermasalah, itu termasuk manajemen usaha. Kemudian yang di SOM keuangan, itu ada standar akuntansi. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa standar akuntansi yang sekarang kita pergunakan adalah menggunakan SAK EP, entitas privat, teman-teman, ya. Sudah kita tidak menggunakan SAK etap sekarang. Nah, sudah dibawa ke perbankan, ya, kemudian badan usaha lainnya lah. Kalau koperasi, dia SHKEP, yang lokal enterprise. Ya, jadi jangan nanti teman-teman badan hukumnya koperasi, tapi sistem akuntansinya menggunakan perbankan. Nah, itu yang tidak nyambung, ya. Nah, berikutnya adalah standar SOM aset utang dan modal. Nah, ini aset, ya, bagaimana mengantisipasi aset-aset yang ada di koperasi teman-teman. Ya, contoh misalnya yang paling gampang di sini adalah untuk rekening di bank. Nah, itu kan harus atas nama koperasi, ya. Harus atas nama koperasi, tidak boleh atas nama pribadi pengurus, karena sudah ada surat edarannya. Kemudian utang. Utang, ya, bagaimana kita, kalau utang itu kan berarti kita meminjam, ya, teman-teman, ya. Kita meminjam di bank, kita meminjam di LPDB, kita meminjam di PIP. Nah, itu. Kemudian modal. Ini ada modal sendiri yang dimaksudkan. Bagaimana pengembangan modal kita di koperasi, berapa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan yang setara dengan simpanan wajib, ya. Kemudian, nah, kalau kemarin teman-teman di SEP assessment, di SEP declare itu kan simpanan khususnya tidak ada, ya. Tidak ada. Itu harus dikonversi ke simpanan wajib. Gitu. Nah, ini semuanya harus dalam bentuk peraturan khusus, teman-teman, ya. Peraturan khusus SOM kelembagaan tentang apa, gitu nanti. Nah, untuk teman-teman tidak bingung membuat ini, ya, teman-teman kita yang di-join karena ingin mensupport teman-teman, nanti bisa hubungi join. Ini sudah ada template-nya, teman-teman, ya. Bisa bagi teman-teman yang sudah gabung dengan join, menjadi mitra join, silakan teman-teman bisa dapatkan keempat SOM ini template-nya untuk teman-teman buat di koperasi, karena sampai Juli
sampai Juni 2024 teman-teman harus sudah punya ini keempat ini gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita menyiapkan dengan tim join. Nah, kita mulai sekarang masuk ke tutorial teman-teman ya dengan kita login di pengawasan koperasi.kemenkop.ukm.go.id. Yang pertama dashboardnya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita awali dulu dengan mengklik login user koperasi. Ya, kemudian akan muncul dashboardnya seperti ini. Teman-teman klik di sini daftar di sini ya. Setelah teman-teman mengklik daftar di sini akan muncul dashboardnya seperti ini. Nama lengkap ini nama yang akan mendaftarkan ya. Boleh pengurus, boleh bendahara, boleh sekretaris, boleh ya. Nama lengkapnya ini harus sesuai dengan KTP teman-teman ya. Ketika nanti nama contoh ini I gede Putra gitu misalnya, tetapi dalam KTP elektronik teman-teman itu gedenya disingkat IGD gitu misalnya disingkat dalam KTP elektronik. Teman-teman menulis di sini IGD tidak disingkat. Nah, itu tidak mau nantinya teman-teman ya. Harus sesuaikan dengan KTP elektronik. Kemudian nomor induk koperasi. Nomor induk kependudukan ya, nomor KTP-nya yang dimaksudkan di sini. Ya, nomor KTP yang 16 digit itu diketik di sini. Kemudian ada surel itu adalah email teman-teman yang masih aktif ya, masukkan. Nah, setelah teman-teman menginput ini, nanti lanjut ke berikutnya. Ya. Klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, baru nanti teman-teman menginput nomor NIK koperasinya. Input nomor NIK-nya di sini ada 13 digit ya, nomor NIK. Kemudian setelah mengetik nomor NIK, lanjut ke file pendukung koperasi. Nah, di sini teman-teman upload SK Badan Hukum atau nanti sertifikat NIK-nya diupload di sini. Setelah itu nanti teman-teman lanjut next ya, klik next. Setelah klik next nanti akan muncul KTP selfie dengan KTP. Nah, di sini teman-teman upload KTP elektroniknya dalam JPEG ya, jangan dalam bentuk PDF. Jadi sistem tidak menghendaki untuk PDF. Berbeda dengan Save Declare kemarin, ya kan PDF. Nah, sekarang di sinilah JPEG, teman-teman, ya. JPEG maksimal 4 MB. Kalau misalnya teman-teman kesulitan di dalam mengupload, karena mungkin filenya di atas 4 MB, teman-teman bisa melakukan kompres, ya. Dikompres dulu, dikecilkan, supaya bisa untuk mengupload. Nah, kemudian foto selfie. Nah, foto selfie-nya silakan ya teman-teman yang gayanya seperti apa, senyumnya seperti apa, yang penting memegang KTP gitu ya. Nah, setelah nanti teman-teman foto selfie-nya sudah selesai, baru nanti dilanjutkan dengan upload. Ya, setelah diupload nanti teman-teman mengklik submit di sini ya, klik submit. Kemudian setelah submit, baru akan muncul kata-kata pada dashboard, pendaftaran berhasil, silakan cek email untuk info detail. Nah, email yang teman-teman sudah daftarkan tadi akan muncul, silakan login ke email teman-teman. Nah, di sini ya daftar pribadi. Nah, di sini akan muncul notifikasinya ya. Pendaftaran koperasi sudah berhasil. Dalam kurun waktu paling cepat 24 jam, super admin dari Biro KTI akan melakukan
verifikasi atau validasi sehingga teman-teman akan mendapatkan password untuk login ya. Nah, cek nanti misalnya sekarang jam berapa ya? Jam 11. Jam 11 besok teman-teman cek emailnya. Nah, cek email kembali akan mendapatkan password standar. Nah, password standar ini bisa diganti ya, bisa diganti ketika teman-teman sudah login. Nah, ini kemudian setelah mendapatkan password standar, teman-teman login lagi dengan mengetik nomor NIK ya. Nomor NIK koperasi yang 13 digit itu diketik. Kemudian password standarnya yang tadi teman-teman dapatkan dari email ya, dari support admin yang sudah memberikan. Setelah itu ketik login. Setelah ketik login, teman-teman akan muncul dashboard yang pertama, yaitu di sini ada data diri koperasi, penilaian diri, ini self assessment, laporan keragaan, laporan keuangan, laporan periodik, ya, kemudian pemberitahuan sanksi. Nah, di sini otomatis nanti teman-teman mendapatkan pemberitahuan sanksinya di sini. Nah, data diri koperasi yang pertama ya, kita klik di sini data diri koperasi, klik data diri koperasi, nah akan muncul secara otomatis. Teman-teman nanti bisa menambahkan, jadi belum ada foto kantornya, ya, nanti ditambahkan foto kantornya. Sini contoh nih, ini koperasi, nama koperasi ini sudah otomatis ya muncul. Kemudian alamatnya sudah otomatis muncul, kemudian ketuanya udah otomatis, nomor induk koperasinya udah otomatis, tinggal teman-teman mengupload foto koperasinya, ya. Dan lokasi koperasi, nah bisa di nanti lokasinya berapa, di titik berapa, teman-teman bisa melihatnya di Google Map ya, Google Map-nya. Bisa dilihat lokasi sekian, sekian, sekian gitu. Nah, ini yang profil koperasi, identitas koperasi. Kemudian muncul nanti tanggal ratnya, tanggal berapa rat terakhir. Kemudian berapa orang yang menghadiri. Ya, itu akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu teman-teman mengupload laporan keuangan di sini ya. Diupload laporan keuangan neraca yang tadi, kemudian dokumen ratnya, filenya nanti akan diupload juga. Nah, kemudian setelah itu teman-teman di sini bisa muncul biodata dari koperasi. Jika silakan nanti teman-teman klik tombol simpan kalau sudah sesuai semua isiannya, diklik tombol simpan. Nah, baru sekarang teman-teman masuk ke biodata. Silakan teman-teman isi di sini modal sendirinya berapa, diketik ya, asetnya berapa, ya, kemudian modal luarnya berapa. Modal luar ini yang dimaksudkan adalah kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, volume usaha, sisa hasil usaha. Kalau sudah sesuai, teman-teman silakan klik simpan di sini, ya, simpan. Nah, setelah itu baru nanti detail usaha koperasinya silakan nomor izin usahanya, ketika misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika ingin menambahkan, tinggal teman-teman mengklik edit ya. Jika ingin melakukan perubahan, misalnya yang tadinya misalnya masih yang lama, teman-teman bisa delete, kemudian bisa diedit kembali. Ya, itu. Nah, ini juga
Untuk pengurus ya, silakan isi data pengurus yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kan misalnya dulu pengurusnya sudah diganti, misalnya silakan bisa diedit di sini. Kemudian juga harus teman-teman mengupload KTP pengurus, ketua, sekretaris, bendahara ini diupload ya. Kemudian foto daripada ketuanya, sekretaris dan bendahara. Nah, kemudian pengawas internal ya, ini juga sama, ketuanya siapa, kemudian anggotanya ada berapa, tentunya kan berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang pengawasnya 5, ada yang pengawasnya 7. Jadi itu, jadi pengawas tidak boleh ganjil, pengurus juga nggak boleh ganjil. Nah, itu. Ketika teman-teman memiliki kantor cabang, nah di sini silakan ditambahkan cabangnya. Ya, kemudian klik ya, tambah ini. Misalnya tadinya 1 yang muncul cabangnya, sekarang misalnya 10 gitu misalnya ditambahkan. Bisa diedit dan bisa di-delete. Kemudian kantor kas misalnya juga sama, ya, sama. Kemudian berikutnya baru teman-teman masuk ke set assessment, yaitu pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, tahun pemeriksaannya, teman-teman, kalau teman-teman sekarang melakukan pemeriksaan, berarti tahunnya adalah tahun buku yang 2022. Ya, klik tahun 2022, kemudian pilih bentuk koperasinya, sehingga diklik di sini, ya, apakah koperasi primer kabupaten, sekunder kabupaten, primer provinsi, sekunder provinsi. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya pilih kategori koperasi apakah KSP atau non KSP. Ya. Karena nanti begitu teman-teman memilih KSP, kertas kerjanya akan berbeda ya. Kalau yang non KSP bagi teman-teman yang sektor real, jadi kertas kerjanya juga akan berbeda munculnya gitu. Jumlah anggota, berapa jumlah anggota di tahun 2022? Silakan diketik. Jumlah modal sendirinya berapa, jumlah asetnya berapa. Nanti sistem akan otomatis mengarahkan, menentukan KUK 1, 2, 3, dan 4 dari koperasi teman-teman. Nah, ketika setelah mengetik, baru ketik simpan data. Setelah simpan data, nanti form kertas kerjanya akan seperti ini muncul teman-teman. Nah, ini yang saya maksudkan, otomatis dia KUK 1 dan 2 di sini. Nah, kalau sudah sesuai, nanti teman-teman silakan mulai melakukan input data pada aspek pemeriksaan. Ya, aspek pemeriksaan dimulai, kemudian setelah diklik itu akan muncul nantinya ini ada nomor badan hukum ya. Ini ketentuannya, kemudian tata kelola. Jadi urutkan teman-teman ya. Jadi mulai kita melakukan tata kelola dulu, setelah tata kelola profil risiko, setelah profil risiko baru keuangan dan permodalan. Ketika teman-teman memilih tata kelola, jadi bentuknya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tata kelola ini adalah kualitatif. Contoh di sini, kepatuhan koperasi untuk menerima atau pengunduran anggota secara sukarela, tidak ada paksaan, yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terpenuhi nggak teman-teman? Ketika teman-teman mengklik terpenuhi, ya, mengklik terpenuhi, harus melakukan upload file yang terkait tentang keanggotaan. Contoh misalnya peraturan khusus tentang SOM keanggotaan. Nah, itu diupload teman-teman, ya. Diupload, begitu juga untuk yang lainnya. Jadi, jika teman-teman menjawab terpenuhi, maka harus mengupload bukti yang relevan dalam bentuk PDF. Ya.
Itu untuk aspek tata kelola. Berikutnya, setelah selesai di aspek tata kelola, silakan teman-teman klik di sini proses data. Ya, proses data secara otomatis akan sistem nanti setelah proses data masuk ke profil risiko yang kedua. Profil risiko yang kedua di sini adalah juga kualitatif. Contoh misalnya, pertanyaannya adalah, skala usaha koperasi didukung dengan kapasitas sumber daya yang cukup memadai atau struktur organisasi. Misalnya yang pertanyaan yang kedua. Apakah di koperasi teman-teman memenuhi unsur itu? Kalau sudah memenuhi, yang diupload yang mana? Kalau yang tentang struktur organisasi berarti peraturan khusus SOM kelembagaan tentang struktur organisasi yang diupload dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian setelah itu selesai profil risikonya, teman-teman masuk di keuangan dan permodalan. Nah, ini baru kuantitatif, teman-teman ya. Kuantitatif. Jadi tahun penilaian adalah tahun sekarang. Contoh misalnya teman-teman ingin menilai tahun 2022. Ya, tahun sebelumnya otomatis kan 2021. Nah, input di sini kasnya berapa yang tahun penilaian tahun sekarang, kemudian tahun sebelumnya berapa, ya diisi semua, sesuaikan dengan neraca teman-teman. Kalau memang giro tidak ada, ya nggak usah diketik di sana gitu ya teman-teman. Setelah semua terpenuhi, baru nanti lanjut teman-teman masuk di hasil usaha, ya. Di sini hasil usaha, input data perhitungan hasil usaha yang tahun sekarang dan tahun lalu. Nah, itu. Jadi setelah selesai, nanti teman-teman ada perhitungan ATMR ya, akibat tertimbang modal risiko. Ini sudah otomatis nih teman-teman. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menginput ya, karena di sini udah otomatis. Nah, kemudian NPL. Nah, NPL ini baru teman-teman menginput pinjaman pembiayaan yang kurang lancar berapa, ya. Kemudian yang diragukan berapa, yang macet berapa, nilai agunannya berapa. Nah, tadi ngambilnya adalah dari laporan kolektibilitas. Makanya kenapa teman-teman diharapkan membuat laporan kolektibilitas untuk memudahkan nanti self assessment di sini, ya. Nah, setelah itu ya, jadi data pader di sini adalah untuk mencocokkan laporan keuangan yang teman-teman sudah input tadi, apakah kadang-kadang salah ketik teman-teman sehingga terjadi selisih antara total aset dan total kewajiban dan modal sendiri. Atau kalau di perbankan itu dulu namanya kan aktiva pasiva. Misalnya terjadi selisih, silakan teman-teman cek kembali melalui data pader di sini. Ya, acuannya adalah laporan keuangan teman-teman, yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, ATMR, dan laporan NPL-nya. Nah, dengan demikian, daftar pinjaman bermasalah karena tadi teman-teman sudah menginput, ya, jadi di sini sudah otomatis, jadi teman-teman tidak perlu menginput lagi, ya, gitu ya. Kemudian setelah selesai semua, baru nanti output aspek pemeriksaan di sini. Ini hasil ya, hasil sudah. Setelah itu sudah dicek di data pader, sudah klop semua, cocok, tidak ada selisih, langsung teman-teman akan mengklik di sini output dari aspek pemeriksaan. Contoh tata kelola koperasinya, bagaimana sih kondisi saya di tata kelola koperasi? Ya, akan keluar sendiri. Nah, ini ada yang baik, kepatuhannya sangat baik ya. Nah, itu akan muncul. Temuannya misalnya tidak terdapat pelanggaran karena semua terpenuhi, jadi tidak ada pelanggaran munculnya gitu. Begitu juga profil risiko, kinerja keuangan koperasi, permodalan. Nah, output di sini, output hasil pemeriksaan baru nanti muncul predikatnya. Apakah koperasi teman-teman dalam
kondisi yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan khusus, atau dalam pengawasan. Nah, ini teman-teman bisa diekspor ya, diekspor ke PDF nantinya hasilnya. Kalau sudah sesuai, oh saya sehat ya, skor saya 84, bisa diekspor ke PDF gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini yang saya maksudkan adalah hasilnya. Tata kelola misalnya teman-teman sehat, profil risiko teman-teman sehat, kinerja keuangan dalam pengawasan, ya. Kemudian permodalan sehat, tingkat kesehatan secara keseluruhan dari 4 aspek ini adalah 83,70, berarti dalam kondisi yang sehat. Nah, itu setelah oke, teman-teman, oh ya, saya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya buat secara manual dengan sistemnya dari Join. Jadi tinggal teman-teman melakukan proses data. Begitu teman-teman melakukan proses data, nanti teman-teman sudah masuk ke database-nya Kementerian Koperasi. Nah, kemudian berikutnya laporan keragaan di sini teman-teman ya. Laporan keragaan ini adalah laporan RAT. Jadi akan muncul riwayat RAT teman-teman dari semenjak berdiri koperasinya itu akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian misalnya teman-teman laporan RAT-nya misalnya yang tahun ini kok saya belum dimasukkan ya, bisa nanti teman-teman menambahkan ya, ditambahkan, kemudian langsung klik simpan. Berikut adalah laporan keuangan. Nah, ke depan teman-teman tidak lagi menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Koperasi dan UKM, jadi secara manual ya. Jadi nanti teman-teman cukup mengupload laporan keuangannya pada sistem di sini ya, laporan neracanya, kemudian klik tambah data, laporan THU-nya, klik tambah data, laporan perubahan ekuitas, klik tambah data, laporan catatan atas laporan keuangan, klik tambah data, laporan arus kas. Nah, itu yang akan teman-teman upload di sini. Kemudian tambahkan dokumen, ya itu yang tadi saya sampaikan, tambah gitu. Kemudian yang terakhir sudah selesai, baru klik simpan. Nah, nanti pemberitahuan sanksinya ketika teman-teman nanti ada hal yang tidak sesuai, nanti akan keluar misalnya pemberitahuan nih sanksi ya. Tadinya dalam pengawasan khusus ada sanksinya nanti bahwa koperasi saudara predikatnya dalam pengawasan khusus itu misalnya. Nah, itu mohon nanti melakukan perbaikan-perbaikan di tahun depan. Nah, itu ini sebagai peringatan gitu ya teman-teman. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Mungkin nanti dalam tanya jawab, silakan bisa teman-teman sampaikan, kita sharing di sini. Jadi semua adalah untuk meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kinerja koperasi, meningkatkan tata kelola menjadi yang lebih baik sebagai acuan kita ke depan. Diharapkan oleh pemerintah melalui Permen 8 tahun 2023 ini jadinya banyak yang harus diatur. Dalam Permen 8, suku bunga diatur juga, simpanan paling tinggi adalah 9%, kemudian pinjaman paling tinggi 24%, kemudian SOM keempat SOM itu teman-teman harus terpenuhi, harus dibuat dari sekarang, kemudian yang terkait juga tentang BMPP, batas maksimal pemberian pinjaman, ada yang terkait dan ada yang tidak terkait, itu harus disesuaikan dari sekarang teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih melayani calon anggota, yuk ke depannya sampai dengan Juni 2024 harus menganggotakan anggota, menganggotakan calon anggota menjadi anggota. Kalau teman-teman masih nilai simpanan pokoknya masih tinggi, yuk kita lakukan perubahan anggaran dasar, nilainya diturunkan agar bisa melayani anggota.
Kalau misalnya simpanan teman-teman yang tabungannya sudah tidak aktif, kalau sudah tidak aktif, dikeluarkan saja, ditutup aja rekeningnya supaya tidak mengganggu, supaya kita tidak dikatakan melayani calon anggota, jadi dikeluarkan saja dari eh, laporan nominatif simpanan, terutama simpanan harian ya, simpanan tabungan. Sehingga kita nanti betul-betul kepatuhan terhadap Permen 8 ini sangat kita patuhi agar kita tidak nanti masuk ke ranah koperasi jasa keuangan atau yang open loop. Nah itu ya teman-teman, sedikit sharing pada sharing session pada hari ini yang digagas oleh teman-teman kita di Join. Jadi hashtagnya adalah berkembang bersama sebagai akhir kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya tidak ada yang tidak sempurna. Yang sempurna ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya Dewo Gede Widyana Putra. Jadi saya tutup. Saya akhiri dengan pantun burung dara burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Baik, waktu saya kembalikan. Suksema Dewo atas sharing sessionnya terkait SE4 Niki. Semoga rekan-rekan gerakan koperasi juga sudah mulai sedikit tidaknya memahami dan nanti mungkin materi juga akan di-blast. Dan jika yang sudah ada memiliki pertanyaan nih rekan-rekan dari Gerakan Koperasi Indonesia bisa langsung ditaruh di kolom komentar. Nanti pada saat sharing session, pada saat sesi tanya jawab kita bisa lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaannya. Untuk acara selanjutnya setelah ini akan ada pengenalan dari koperasi digital itu gitu. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada rekan Nando yang akan membawakan materi kita pada pagi hari ini. Oke. Oke, udah kedengeran ya suara saya. Jadi selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semua Gerakan Koperasi Indonesia yang hadir di webinar hari ini. Jadi izin perkenalkan, nama saya Nando. Mungkin Bapak Ibu yang di Bali sering lihat saya ya, berkunjung ke koperasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi izin menjelaskan sekali lagi tentang Join itu apa sih ya gitu. Jadi Join merupakan startup ya Bapak Ibu, perusahaan rintisan yang berdiri tahun 2020. Jadi punya tujuan simple Bapak Ibu, mewujudkan ekosistem digital keuangan gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, ini untuk portofolio kita. Jadi kita sudah ada di 7 provinsi ya. Di sini ada di Bali yang paling banyak gitu ya. Sejauh itu ada Jawa Timur, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi juga sampai dengan Papua. Nah, next. Jadi kita juga sudah menjadi mitra daripada pemerintah gitu ya. Mulai dari tingkat yang nasional dari Kemenkop, kita kemarin sudah berpartisipasi dalam kegiatan pahlawan digital UMKM tahun 2022. Puji Tuhan kita mendapat peringkat nomor 3 gitu ya, sebagai salah satu startup, satu-satunya startup yang care sama masalah koperasi gitu ya. Nah, kita juga sering hadir di beberapa diklat ya, di pemerintahan gitu ya. Nggak cuma di Bali, sampai juga di Jawa Timur juga kita pernah mengisi beberapa kali diklat gitu ya. Serta perjanjian-perjanjian dengan dinas-dinas terkait ya. Masuk yang di foto ini ada salah satu foto Gubernur Bali gitu ya, yang sudah kita ajak kerjasama gitu ya, sosialisasi bahwa kita dari Bali bisa mempunyai sistem yang sangat kompatibel dengan koperasi saat ini. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa produk yang kami akan jelaskan pada hari ini, tapi kita akan mempersingkat waktu gitu ya, karena saya lihat di sini pertanyaan udah pada masuk semua ya, untuk pertanyaan tentang SE nomor 4. Jadi singkat aja Bapak Ibu, ada 3 produk utama dari kami gitu ya. Yang pertama ada Comex Core, atau kita sering sebut dengan core banking gitu ya. Jadi sistem core banking ini merupakan pusat daripada semua sistem yang ada di Join gitu ya, merupakan otaknya gitu ya. Jadi bisa yang untuk kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari pencatatan transaksi hingga laporan akuntansi, itu semua terintegrasi. Nah,
Produk yang kedua itu ada e-collector. Jadi di sini kita memberikan fasilitas kepada juru lapangan gitu ya, juru tagih di lapangan untuk mencatat transaksi menggunakan aplikasi e-collector ini yang akan terintegrasi dengan core bankingnya. Jadi saat di lapangan mencatat transaksi, teman-teman yang ada di kantor itu sudah mengetahui berapa jumlah transaksi yang terjadi di lapangan. Nah, untuk anggota kita berikan fasilitas dengan yang namanya mobile banking gitu ya. Jadi sifatnya ini white label. White label itu artinya Bapak Ibu untuk logo aplikasi, warna di dalamnya, serta nama aplikasi mobile bankingnya itu sudah menggunakan nama koperasinya langsung. Jadi tidak menggunakan nama join. Jadi secara branding Bapak Ibu koperasinya sudah naik kelas gitu ya. Nah, terus kita juga ada beberapa produk tambahan yang kita rangkum jadi satu namanya Banking as a Service gitu ya. Di dalamnya ada banyak produk. Mulai tadi yang dikatakan sama Pak Dewo itu mulai dari Sehat Koperasiku, ada Join Notif ya, yang merupakan platform untuk pengiriman broadcast secara instan. Kita bekerja sama dengan WhatsApp gitu ya. Ada Join Pay juga untuk wallet, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur transfer antar bank atau pembayaran transferan pinjaman itu dari mana saja. Ada juga Join Kocek gitu ya untuk memeriksa analisa kredit gitu ya dari calon debitur gitu ya. Jadi bisa ngecek dari BI checking serta apa namanya tadi yang OJK, Slik OJK gitu ya. Jadi bisa ngecek dari sana sebelum Bapak Ibu mencairkan pinjaman. Nah, semua produk-produk tadi itu kita rangkum jadi satu menjadi banking as a service. Jadi Join di sini nggak cuma memberikan alat kerjanya, tapi juga memberikan tools-nya untuk menjalankan bisnis agar lebih lancar lagi. Next. Nah, ini beberapa keunggulannya ya. Mungkin nanti lebih baik Bapak Ibu bisa coba langsung gitu ya, download. Mungkin di sini ada link gitu ya. Bisa diketik bit.ly/standar.comex gitu ya untuk syarat ketentuannya. Bapak Ibu juga kalau mau lihat demonya langsung mencoba secara gratis itu ada di website Join gitu ya. Jika Bapak Ibu ketik www.join.id itu akan ada pilihan coba gratis ya. Silahkan isi data diri di sana. Langsung Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim kami untuk diberikan hak akses masuk ke dalam core banking. Next. Nah, ini saya nggak perlu jelasin lebih panjang lagi. Mungkin nanti kalau misalkan mau penjelasan lebih detail, bisa hubungi saya langsung. Nanti juga saya akan langsung datang ke kantor, kasih Bapak Ibu, ataupun di luar Bali kita bisa set up Zoom meeting. Next. Nah, mungkin ini yang jadi poin penting ya dari materi saya. Adanya diskon gitu ya, atau promo harga gitu ya. Jadi mulai dari yang awalnya kita jual itu di 65 juta, itu untuk yang ikut di webinar hari ini, itu ada diskon sampai dengan 50% gitu. Jadi dari 65 bisa mendapat di 35 juta. Gitu ya. Itu apa aja yang didapat gitu ya. Yang pertama, Comex Core Banking ya. Yang kedua, kolektor. Yang kedua, gratis biaya implementasi dan migrasi data. Yang ketiga, gratis akses free ya. Itu untuk Sehat Koperasiku, untuk mengecek kesehatan koperasi berdasarkan kertas kerja ya, sesuai Juknis 15 tadi. Jadi ini merupakan promonya. Jika emang ada yang berminat, nanti di kolom komentar saya akan cantumkan nomor telepon saya. Untuk yang di Bali bisa hubungin saya gitu ya, dan kita bisa arrange janji saya datang ke koperasi Bapak Ibu untuk penjelasan lebih detail. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kalau mau scan barcode-nya silahkan, kalau mau dicoba juga silahkan diketik di website, itu ada bit.ly /Comex gratis gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba langsung aplikasi kita. Nah, mungkin itu aja materi saya untuk hari ini. Jadi sebelum sesi tanya jawab, saya tutup materi saya dengan pantun juga ya. Jadi nggak mau kalah dengan Pak Dewa. Kami dari Join juga menyiapkan pantun gitu ya. Jadi mohon maaf kalau garing gitu ya. Oke, jadi tempat duduk namanya kursi. Lantai diinjak namanya ubin. Masalah digitalisasi koperasi, ingat ada Join. Oke. Terima kasih semuanya, selamat siang. Oke, terima kasih Nando. Lucu banget pantunnya ya. Semoga bisa terhibur juga dan bisa membantu nampelin dari pantunnya Pak Dewa juga gitu. Rekan-rekan sekalian, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Mungkin nanti kalau ada lagi pertanyaan, kita bisa langsung rekan-rekan bisa langsung open cam dan bisa bertanya langsung. Oke, di sini ada pertanyaan dari Wahyu Atnyani, Niki, mohon izin bertanya, jika di anggaran dasar koperasi kami tidak tercantum jumlah nominal
simpanan pokok dan wajib bagaimana untuk ke depannya. Mungkin Aji langsung bisa dijawab aja ya Ji ya, per pertanyaan kita sistemnya nanti jawabannya. Silakan Aji. Baik, terima kasih. Untuk Ibu siapa tadi ya? Ibu Wahyu Adnyani. Ibu Wahyu Adnyani, anggaran dasar itu ada yang tidak tercantum nilai simpanan pokoknya. Seharusnya Ibu membuat di anggaran rumah tangga. Di anggaran rumah tangga lah itu diatur berapa nilai simpanan pokok, nilai simpanan wajibnya. Sehingga kalau Ibu mau melakukan perubahan agar bisa melayani anggota semua, tidak calon anggota, nilai yang tercantum simpanan pokoknya yang dalam anggaran rumah tangga, misalnya tadinya 1 juta bisa diturunkan menjadi agar lebih memudahkan calon anggota bisa masuk menjadi anggota, misalnya menjadi 100.000, 50.000, itu nanti dalam neracanya bisa dikonversikan gitu ya. Jadi secara nilai si A misalnya dia ada menempatkan modalnya di koperasi 10 juta, kalau tadinya 1 juta di simpanan pokok, berarti kan 9 juta itu di simpanan wajib atau simpanan yang setara dengan simpanan wajib. Misalnya simpanan khusus gitu ya. Sekarang kalau dikonversi, berarti nanti kan yang simpanan pokok menjadi 100.000 misalnya. Jadi sisanya lagi 9.900.000 akan masuk ke simpanan wajib atau simpanan yang setara dengan simpanan wajib. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena di sini Ibu harus ada yang mengatur tentang jumlah atau nilai simpanan pokok dan simpanan wajib. Syukur-syukur tidak di dalam anggaran dasar. Kalau dalam anggaran dasar berarti Ibu harus melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar itu kan harus dilakukan di notaris gitu ya. Saya sebagai bisa merekomendasikan ke depannya teman-teman jangan mencantumkan nilai simpanan pokok dan simpanan wajibnya pada anggaran dasar supaya ketika terjadi perubahan tidak melalui PAD, karena PAD itu kan harus di notaris. Notaris juga ada beban, ada biaya yang harus dikeluarkan nantinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Sama Ji Dewa, ini ada pertanyaan lagi dari Koperasi Karyawan Garuda Grup Denpasar. Izin bertanya untuk laporan penilaian yang jenis koperasi konsumen, USP apakah pelaporan yang dipakai di unit simpan pinjam, apa laporan konsolidasi Suksema? Baik, untuk Koperasi Garuda ya. Koperasi Garuda nanti bisa Koperasi Garuda itu mengklik yang non KSP ya. Ketika nanti ketemu Koperasi Garuda mengklik yang non KSP, berarti nanti akan keluar kertas kerjanya yang sektor real. Nah, itu bisa dipakai yang konsolidasi, laporan konsolidasinya. Nah, kalau teman-teman yang jenis koperasinya di luar KSP, tetapi sektor realnya tidak jalan, yang jalan hanya unit simpan pinjam saja, berarti teman-teman menggunakan nanti yang laporan keuangan yang unit simpan pinjamnya saja. Gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baik, Suksema Ji, ini lagi satu ada pertanyaan dari Damantra. Kalau hanya tercantum di anggaran rumah tangga Punapi Nike, merubahnya bagaimana prosedurnya? Mungkin ini terkait juga pertanyaan pertama tadi mengenai jumlah nominal simpanan pokok dan wajib. Baik, kalau yang hanya tercantum dalam anggaran rumah tangga saja, cukup Bapak Damantre melakukan perubahan di anggaran rumah tangga ya dengan dasar berita acara rapat. Ya, berita acara rapat. Jadi dasar berita acara rapat lah itu nanti berapa yang disepakati perubahannya. Dengan dasar berita acara rapat anggota tersebut, baru nanti Bapak merubah di PART, perubahan anggaran rumah tangganya. Itu. Baik, Suksema Aji, untuk yang di kolom chat, Niki sampun sudah semua ya terjawab pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan Gerakan Koperasi Indonesia, kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung open mic dan open kamera, langsung ditanyakan saja di sini.
Ini ya, ada bug. Mungkin terkait SE4 ataupun ada pertanyaan lain yang masih beririsan ya dengan Nggih, presentasian. yang sedikit Bu Oh, nggih, atau silakan. Aji Dewo. Ini dari perkenalan diri dulu nggih, Bapak. Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Inggih, yang dari KSU Artasari Jembrana Pak. Oke, Jembrana ya. Ya, nama tiang Pak Nengah Mastri. Pak Mastri. Nggih. Apa kabar Pak Mastri? Nggih, Sehat? baik, sehat Pak Dewo. Niki terkait pertama dumun dengan penjelasan Pak Dewo kinten untuk menutup tabungan kinten nggih. Nah nike ada batas nilai nominalnya tabungan nike nanti apa dibuat di aturan rumah tangganya nike untuk menutup nilai tabungan nike apa bisa kan banyak juga yang nilai tabungannya tinggi gitu nike misalnya di atas 100 gitu. Kalau niko ditutup kasihan juga penabungnya gitu. Tapi kalau mungkin dimuat di anggaran rumah tangganya niko mungkin bisa gitu niko. Nah, seperti niko dumun pertama gitu. Nah, Raris tentang simpanan pokok waktu eh, workshop kemarin itu di Denpasar, Kenten, yang pernah menanyakan itu kan harus sama, Kenten. Nah, mungkin kalau dimuat di anggaran rumah tangganya bisa dibedakan, berarti yang calon anggota itu mungkin bisa masuk anggota, Kenten Pak Dewo. Nah, di koperasi ke tiang ki, Kenten. Nah, seperti ini ke Pak Dewo. Suksemo, Domo. Baik, bisa langsung dijawab ya. Silakan, Ji. Pak Mastri ya, terkait tentang penutupan tabungan. Ya, penutupan tabungan di sini, jadi itu ketentuannya itu dibuat oleh koperasi sendiri. Contoh misalnya, ini sebagai contoh saja. Nggih. Apabila dia tidak aktif menabung, misalnya berturut-turut misalnya di atas 1 tahun misalnya, jadi itu kan Pak Masri bisa melakukan saldo misalnya berapa ketentuannya di bawah 50 atau di bawah 100 yang sudah tidak aktif berturut-turut 1 tahun ke atas. Jadi Bapak Masri lakukan dia penutupan rekening dengan dasar berita acara penutupan rekening tabungan. Buat berita acaranya, kemudian lampirkan nama-nama siapa yang ditutup, jumlahnya berapa. Nah, itu sebagai wujud daripada tata kelola koperasi yang baik. Nah, itu dibuat, dilampirkan, yang daftar-daftar yang dihapus ya, dihapus. Nah, dengan demikian nantinya Pak Masri, karena ini adalah ketentuan Permen 8 harus melayani anggota supaya nanti tidak mengganggu atau supaya tidak nanti koperasinya Pak Masri ya Artasari ini nanti larinya ke open loop gitu Pak. Nah, kemudian terkait tentang simpanan pokok. Nilai simpanan pokok itu harus sama, Pak. Tidak ada yang membeda-bedakan antara si A dan si B. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 92. Jadi harus sama. Yang tadi ditanyakan oleh Ibu atau Pak Damantro tadi, ada yang di anggaran dasarnya termuat, ya, termuat yang jumlah simpanan pokok sebesar sekian gitu. Nah, itu kalau yang ada di anggaran dasarnya seperti itu harus melakukan perubahan anggaran dasar di notaris. Tetapi kalau yang di anggaran dasarnya tidak termuat nilainya, yang termuat hanya di anggaran rumah tangga, berarti bisa melakukan perubahan di internal saja. Jadi tidak perlu ke notaris lagi. Itu Pak Masri ya. Jadi nilai simpanan pokok harus sama. Nilai simpanan wajib juga harus sama. Tetapi kalau simpanan wajib jumlahnya kan tidak harus sama. Artinya dengan anggota A, anggota B, anggota C jumlahnya tidak sama jumlah simpanan wajibnya. Tetapi nilainya adalah sama. Contoh, misalnya nilainya 10.000 berarti semua berlaku nilainya 10.000.
permasalahannya dia nanti menempatkan ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu yang dimaksudkan adalah jumlahnya tidak harus sama, ya. Jadi konsekuensinya nanti yang banyak menempatkan simpanan wajib berarti dia akan banyak mendapatkan SHU, itu Pak Mastri, ya. Nah, jadi di sini nilai simpanan pokok harus sama, nilai simpanan wajib juga harus sama. Tidak boleh ada yang membedakan anggota pendiri dengan anggota yang sekarang nilainya harus sama gitu Pak. Tetapi secara jumlah total di simpanan wajib boleh dia beda. Itu Pak Masri nggih. Nggih, makasih Pak Dewo, ampun Oke. jelas. Nggih. Soksama Ji atas jawabannya dan semoga Pak Masri juga bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Join ataupun ke Ji Dewa. Ini Ji ada lagi satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin kalau rekan-rekan gerakan koperasi masih ada yang mau bertanya bisa langsung ke kolom chat ataupun bisa open mic atau open kamera. Di sini ada yang bertanya, maaf izin bertanya dari Bapak Wayandana. Bagaimana cara registrasi self-assessment? Tadi mungkin bisa dijelaskan kembali aja atau gimana? Dipersilakan aja. Baik Pak Artane ya. Untuk registrasi self-assessment harus diawali dengan daftar akun. Daftar akun, tadi saya sudah sampaikan di awal, jadi login dengan pengawasan koperasi.kemenkopukm.go.id. Nah, itu nanti Bapak bisa login di sana. Yang pertama harus membuat login user dulu untuk mendapatkan passwordnya, Pak. Jadi yang diperlukan dalam untuk membuat login dengan mendapatkan password, nanti Bapak mengetik ya, salah satunya adalah nama ketuanya sesuai dengan KTP elektronik. Ketua atau sekretaris bendahara silakan, bisa-bisa bebas. Kemudian nomor NIK-nya yang mendaftarkan siapa, kemudian nomor email yang masih aktif itu disiapkan, dan kemudian setelah itu lanjut Bapak harus mengupload foto KTP-nya, foto KTP dalam bentuk JPEG ya. Kemudian foto selfie, foto yang lagi memegang KTP. Nah, itu akan diupload. Setelah nanti mengupload itu, Bapak akan mendapatkan pemberitahuan melalui email yang sudah didaftarkan, yaitu bahwa pendaftaran sudah berhasil. Nah, dalam kurun waktu paling singkat adalah 24 jam, nanti dari super admin Biro KTI Kementerian Koperasi akan memberikan password standarnya melalui email yang sudah didaftarkan. Ketika Bapak Ardana sudah mendapatkan password standarnya itu, Bapak nanti bisa login kembali melalui pengawasan koperasi.kemenkopukm.go.id, kemudian dengan mengetik nomor NIK-nya dan password yang sudah diberikan melalui email itu dimasukkan ya. Dengan memasukkan itu Bapak sudah bisa melakukan self assessment ya. Yang jelas password standar itu dapat dirubah passwordnya Pak. Jadi tidak mesti yang standar itu terus Bapak gunakan supaya tidak diketahui oleh orang lain ya. Jadi itu bisa dirubah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Soksama Ji, untuk jawabannya kembali, mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan gerakan koperasi masih ada pertanyaan bisa langsung di meeting chat ataupun di open mic aja. Masih ada mungkin beberapa pertanyaan sebelum kita tutup acara sharing session kita pada pagi hari ini. Mungkin berarti penyampaiannya dari Ji Dewa ini udah sangat kompleks dan sangat mudah dimengerti. Berarti Ji, jika Tan Uning lagi dari pertanyaan-pertanyaannya, mungkin kita tutup. Oh, Niki ada satu pertanyaan dari Bapak Marsianus Magnus. Selamat siang Pak Dewa, mohon izin klarifikasi.
terkait file dokumen pendukung yang relevan dengan pernyataan yang ada. Jika dipilih tidak terpenuhi, maka dokumen pendukung pasti tidak ada. Baik, Pak Marcelius ya. Ya. Jadi file pendukung yang relevan itu seperti tadi contohnya ya Bapak ya, untuk jati diri koperasi misalnya ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi Bapak harus membuat dari sekarang, kalau misalnya belum punya, buat peraturan atau peraturan khusus tentang SOM keanggotaan. Nah, dengan itu nanti Bapak bisa sebagai bukti yang relevan mengupload. Contoh keanggotaan itu kan syarat-syarat anggota dari sana ya, membayar simpanan pokok, simpanan wajib gitu ya. Kemudian warga negara Indonesia kan itu syarat-syarat anggota. Nah, itu bisa dijadikan bukti yang relevan, Bapak. Jadi harus berbentuk dalam sebuah peraturan khusus terkait dengan 4 SOM tadi. Nah, jadi Bapak kalau kesulitan nanti untuk membuat SOM keempat SOM tersebut, nanti Bapak bisa hubungi Join ya, bisa hubungi Join. Ada template yang sudah disediakan dari Join, itu ya Pak. Baik, Suksoma, Aji terkait pemaparannya kembali. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan. Nanti jika memang tidak ada pertanyaan kembali atau misalnya nanti ini baru selesai dibahas lagi materinya, baru selesai diproses lagi materinya, nanti mungkin bisa ditanyakan langsung di grup Gerakan Koperasi Komunitas Join. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin demikian dulu acara kita pada pagi hari ini. Suksema untuk Jidewa, untuk Bapak Ibu Gerakan Koperasi yang baik Mitra Join ataupun Gerakan Koperasi di Indonesia yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kami dari Join sangat-sangat mengapresiasi kehadiran dan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan, adapun juga kehadiran Bapak Ibu Gerakan Koperasi Indonesia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin nanti jika memang masih ada pertanyaan atau ingin tahu lebih jauh terkait produk-produk Join dan yang relevan dengan peraturan-peraturan dari perkoperasian bisa langsung kita bahas di komunitas Join di Gerakan Koperasi tersebut, Kentan. Baik, mungkin hadirin sekalian demikian acara pada siang hari ini. Saya Sri Laksmi mewakili Join, pamit undur diri. Dan semoga segala yang kita berikan memberikan dampak juga untuk keberlangsungan koperasi untuk mengarah ke digitalisasi ataupun penilaian kesehatannya. Saya tutup dengan selamat siang. Ayo Bapak Ibu, kita tingkatkan